Kamu jangan jauh-jauh dari aku dong, sayang. Itu. Jadi saya setiap kali kalau ada apa-apa sama Pak Emil nih, waktu awal-awal pernikahan kalau ada gosip-gosip miring langsung yang di WA sama Pak Emil, ada apa, jangan. Ya saya gini, Raffi ada apa itu? Kamu jangan malu-maluin saya track recordnya saksi nikah nggak ada yang macam-macam. Tapi alhamdulillah 10 tahun Pak Emil. Alhamdulillah kan, makanya kan sebagai saksi saya nggak berhenti saat saksi nikah, terus ngawal insya Allah. Jadi hari ini saya ucapin terima kasih buat teman-teman wartawan semua dan juga buat Pak Emil khususnya Ya. karena saya ini udah menganggap Pak Emil ini udah seperti kakak saya sendiri, udah seperti keluarga lah, sudah seperti keluarga. Dan kemarin telepon-teleponan sama Pak Emil diucapin selamat kata Pak Emil. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh saya ingin memberi masukan karena Kang Raffi kan baru dapat tugas dari Pak Prabowo, betul ya, utusan khusus untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni kan. Nah saya itu ingin mengucapkan selamat, kedua ngasih tadi masukan-masukan bagaimana generasi muda di 5 tahun bisa melompat, bisa luar biasa, pekerja seninya juga sama, Gen Z-nya juga menikmati konsep-konsep dari Pak Prabowo dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Tapi nanti detailnya kita akan bikin acara di mana kita di Sarina ya? Sarina mungkin hari Kamis lah, nanti dibedah konsep apa yang itu akan bikin Gen Z luar biasa, maju ya, sukses dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas arahan nasihatnya dari Pak Emil ya. Tapi idenya luar biasa, saya aja kaget gitu, wah tadi ngobrol, waduh bagus banget Pak Emil ini ide dan gagasannya. Tadi Pak Emil boleh nggak nih kalau kita terbuka aja, maksud saya kita undang terbuka untuk semua ya. Ini kan untuk pekerja seni, jadi ini undangan terbuka untuk semua Gen Z ya, generasi milenial, Gen Z, mau pekerja seni, pokoknya merasa generasi muda yang ingin mendapatkan insight yang kalau saya ngomong sini nggak surprise. Saya sama Gigi tadi kaget ya, karena hubungannya sedekat itu, belum sempat ngucapin, terus mau lihat Lili yang dulu diobrolin tapi belum lihat secara langsung. Nah sambil ngucapin keingetan punya judul tugas baru kan. Jadi tadi di situ saya ceritain ya gagasan-gagasan ekonomi Gen Z 5 tahun kira-kira apa. Saya kira itu. Jadi apa namanya, pertemuannya tidak ada kaitannya dengan politik atau nggak ada. Pure benar-benar seperti adik dan kakak. Cuman memang agak susah ya, pasti ditafsir karena lagi musimnya kan begitu. Tapi konteksnya kan begitu, nggak dadakan gitu. Kang Emil mungkin ada ajakan ke Arafi soal kampanye Akbar untuk mempromosikan Kang Emil juga di kampanye, karena kan dengan Arafi juga sempat hadir di kampanye di Bandung gitu. Ya tentunya nanti kita lihat ya, karena pasangan kami belum menentukan tanggalnya dalam waktu dekat, tapi kalau nanti sudah ada ya tentu saya cek, karena sekarang kan nggak sebebas dulu, punya kesibukan juga ya, tapi kalau bisa ya tentunya kita saling mendukung lah ya, saya kira itu. Kita tahu ini udah ketemu Pak Prabowo, Pak Jokowi, setelah ini ketemu Arafi. Ketemu ini apakah di sebagai Pak Prabowo gimana? Oh, di makan malam itu Pak Prabowo tidak spesifik ya menyebut nama-nama gitu, tapi poinnya adalah makanya kemarin di Gerakan Solidaritas Nasional kan monitor juga ya, hadir, saya di absen juga, disuruh joget juga. Intinya apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu. Kan beliau pimpinan koalisi Kim, saya wajah Kim di Pilkada Jakarta. Jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari Kim inilah yang nanti memimpin Jakarta ya, supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama.
harapannya kalau jadi pemimpin Jakarta, harapannya? Wah, kalau harapan saya untuk Pak Emil, dimanapun Pak Emil berada, dimanapun Pak Emil bertugas, dimanapun Pak Emil diamanahkan, meskipun raga kita kadang terpisah, jiwa saya selalu untuk Pak Ridwan Kamil. Kalau itu saya. Kurang mendukung gimana coba? Ini mentor saya. Kenapa? Sosok pemimpin seperti apa? Kalau Pak Emil ini, aduh, ya saya ini kenal beliau ini udah cukup lama, 10 tahun lebih. Jadi mengenal beliau cukup luar dalam lah. Jadi ya apa kesehariannya ya beginilah beliau, bercandanya. Kalau serius ya serius. Kalau marah juga nggak pernah nada tinggi, tapi dengan kata-kata yang tepat. Dan ini salah satu apa saya tuh kenapa hari ini pengen ketemu sama Pak Emil, karena mungkin sekarang usia saya kan menuju 40. Nah, di usia menuju 40 ini beliau kan sudah menjadi pemimpin waktu itu. Apalagi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda. Jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda, yang tentunya yang dekat sama saya, ya salah satunya ya Pak Emil. Jadi saya tahu banget gimana beliau kalau memimpin. Saya tahu banget mikirnya Pak Emil ini bukan 1-2 langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya. Jadi wah, saya banyak banget masukannya, karena Pak Emil ini bukan hanya knowledge-nya aja, tapi yang saya suka itu hatinya. Saya tuh berkewajiban gini, Mas Raffi, Kang Raffi, sebelum jabatan sekarang, hidupnya tidak banyak diekspektasi untuk kepentingan publik kan. Tapi dengan jabatan ini berat loh, utusan khusus, ya ngeri itu. Jadi kalau maaf ya, kalau kerjanya nggak kelihatan, nggak apa, kan sebagai kakaknya apa sedih juga, makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar, sama tadi ada gagasan besar. Nanti biar teknisnya di lapangan Raffi yang menerjemahkan supaya 5 tahun akhirnya oh bener kan, ternyata penugasan presiden ke Raffi hasilnya mantap, luar biasa dan sebagainya. Itu kewajiban saya. Dan tadi gagasannya itu yang hari Kamis nanti kita undang terbuka untuk semua generasi muda untuk datang di Senat Tamrin. Karena terlalu teknis kalau dibahas sekarang. Ya. Tapi selain rencana tadi hari Kamis, kira-kira wejangan apa lagi dari Pak Emil buat jabatan Raffi di tahun depan? Ya banyak ya, salah satunya ya harus amanah. Yang tadi Pak Emil. Ya. Harus amanah, harus amanah, harus lebih sederhana karena jabatan publik lah ya. Harus mau capek. Dan istri harus sabar-sabar. Kalau ditinggal. Karena kalau utusan khusus kan kadang kita kemana-mana Pak Emil. Oke. Mungkin akan mempromosikan Kang Emil nggak kepada para followers khususnya di Jakarta untuk memilih Kang Emil gitu? Kayaknya rasanya saya nggak perlu mempromosikan karena semua orang rasanya udah tahu gimana saya sama Pak Emil ya. Jadi yang saya bilang tadi, mau raga saya terpisah, Pak Emil di mana, orang-orang udah tahu lah hatinya saya pasti untuk Pak Ridwan Kamil, karena beliau ini ya gimana, orang yang ada di hidup saya ini udah terlalu dalam, jadi saksi nikah di Bandung setiap tahun kalau lebaran aja saya pasti, waktu beliau masih menjabat di Bandung dari wali kota gubernur aja saya selalu sama beliau gitu. Jadi nggak usah saya omongin, dah hati saya memang untuk Pak Ridwan Kamil, karena hatinya beliau juga orang yang baik. Insya Allah pun akan memberikan jalan yang terbaik untuk Pak Emil. Raffi, ada permintaan dari Pak Prabowo untuk meningkatkan generasi muda ini sebagai keputusan presiden? Ya kalau itu pastilah, pasti. Tapi kalau Pak Prabowo kan bilangnya jangan omon-omon, kerja yang benar. Kalau nasihat saya, generasi muda di zaman Raffi sebagai utusan khusus harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Itu kalimat agak berat ya. Gimana caranya generasi muda Indonesia lewat dorongan Raffi semua naik kelas jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi golongan tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi anak muda yang turun tangan, bukan yang lepas tangan. Kira-kira nasihat kakak ke adiknya. Kang Emil buat kampanye Kaget.